Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursifa Aziza dengan NIM 2205046008. Mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Mula Warman, kelas A angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 metode numerik yang umum digunakan untuk mencari akar fungsi, yaitu dengan menggunakan metode biseksi atau metode bagi dua, kemudian menggunakan metode regula falsi, dan menggunakan metode Newton-Raphson. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Metode yang pertama kita gunakan di sini adalah metode bagi dua atau metode biseksi. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengetik kode import. Kode import yang kita gunakan di sini ada 3. Yang pertama, import NumPy SNP yang berguna untuk pengoperasian matematika. Kemudian, import Pandas SPD yang berguna untuk data frame dalam pembuatan tabel. Yang ketiga, ada import matplotlib.pyplot SPLT yang berguna untuk memvisualisasikan data, baik itu plot titik, scatter plot, ataupun grafik. Setelah itu, kita buat definisi fungsi yang akan kita gunakan. Di sini saya pakai negatif 6x pangkat 3 ditambah 4x dikurang 1 sebagai fungsinya. Kemudian kita tuliskan def fx titik 2 atas bawah, lalu enter. Kemudian kita tuliskan fungsinya, yaitu F sama dengan negatif 6x pangkat 3 ditambah 4x dikurang 1. Bintang 1 untuk perkalian dan bintang 2 untuk pangkat. Lalu kita enter lagi dan kita tuliskan return F agar pada sintaks-sintaks selanjutnya terdefinisi sebagai fungsi yang kita tuliskan. Kemudian lanjut kita buatkan plot fungsi dan sumbu X-nya. Pertama, kita buat line space dari sumbu X-nya, yaitu dari negatif 1 sampai 7 dengan banyaknya titik 1000. Dapat dilihat di grafik dari negatif 1 sampai 7. Lalu, kita buat plot untuk grafik X, Fx. Kemudian kita buat plot untuk menggambarkan garis horizontal Y sama dengan 0 atau yang kita maksud di sini adalah sumbu X. Lalu kita lihat pada grafik, garis biru ini adalah garis X, Fx. Lalu garis hitam ini adalah Y sama dengan 0 atau sumbu X. Kemudian kita lanjut memilih interval awal A, B. Di sini A-nya kita pakai sama dengan 2 dan B-nya kita pakai sama dengan 6. Kita lihat pada grafik A sama dengan 2 dan B sama dengan 6. Kemudian kita akan membuat plot untuk batas A dan B. Di sini ada 3 scatter plot yang akan kita buat. Yang pertama, scatter plot untuk A, B di 0,0 dengan warna hijau dan kita beri tanda plus dan kita beri label batas A dan B. Lalu yang kedua, kita membuat scatter plot untuk A, FA, kita beri warna hot pink dan bentuk lingkaran dan kita beri label titik A. Lalu kita membuat scatter plot untuk B, FB dan kita beri warna magenta, bentuknya juga lingkaran, kita beri label titik B. Kemudian pada grafik akan muncul plot untuk A, FA dan B, FB. Dan tanda plus pada sumbu Y sama dengan 0. Selanjutnya kita buat plot untuk titik tengah. Di sini kita definisikan titik tengah sebagai C, yaitu A ditambah B, kemudian dibagi 2. Lalu kita buatkan juga scatter plot untuk titik C, yaitu pada C, FC. Kita beri warna merah dan bentuk lingkaran, lalu kita beri label sebagai titik tengah. Kemudian kita lihat pada grafik, plot lingkaran merah ini merupakan titik tengah.
Kemudian kita buat garis vertikal untuk batas A dan B. Di sini kita pakai plot berupa garis vertikal yaitu plt.vlines. Di sini x-nya pertama sama dengan A. Dimulai dari 0 sampai FA dan kita beri warna hot pink seperti titiknya tadi. Line style-nya kita pakai di sini dash atau garis putus-putus. Dan untuk line weight-nya itu adalah ketebalan garisnya, kita pakai 0,8. Lalu kita buat sama untuk garis X sama dengan B-nya. Begitu pula untuk garis vertikal titik tengahnya. Kita pakai X sama dengan C dan warnanya kita sesuaikan dengan warna titik C sebelumnya. Dapat kita lihat pada grafik, itu adalah garis vertikal yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita buat keterangan teks untuk titik-titiknya, yaitu teks A, lalu B, dan X1 itu adalah C. Untuk posisi teksnya di sini kita menyesuaikan agar terlihat rapi. Kemudian kita tambahkan label dan tampilkan plotnya. Jadi di sini untuk titelnya kita tuliskan metode biseksi, yaitu akan muncul di grafik seperti ini. Lalu untuk X labelnya kita beri nama nilai X, akan muncul di grafik seperti ini. Lalu untuk Y labelnya kita beri nama nilai Fx, akan muncul di grafik seperti ini. Kemudian kita buat PLT legend. Di sini adalah legenda. Kita letakkan di lower left atau kiri bawah. Legenda ini adalah label-label yang telah kita tuliskan sebelumnya. Kemudian di sini PLT grid berguna untuk memunculkan garis kotak-kotak di belakang grafiknya. Sebenarnya ini kalau tidak ingin memunculkan garis kotak-kotaknya, kita dapat menghapus PLT grid tersebut, atau kita dapat mengganti tulisan true di sini dengan kata false. Nah, saat kita jalankan akan hilang. Tapi di sini saya akan memunculkan garis kotak-kotak di belakangnya agar terlihat di titik mana titik tersebut berada. Jadi kita tuliskan di sini true, maka garis kotak-kotaknya akan muncul. Selanjutnya kita buatkan untuk proses iterasinya. Di sini kita tuliskan kembali nilai awalnya, yaitu A sama dengan 2 dan B sama dengan 6. Kemudian nilai C-nya adalah A ditambah B dibagi 2 sebagai nilai tengahnya. Lalu di sini kita memberi kode list untuk menyimpan nilai-nilainya, yaitu batas bawah itu adalah A dan batas atas itu sama dengan B. Dan nilai C itu sama dengan C. Kemudian FA FC di sini adalah FA dikalikan dengan FC. Kemudian proses iterasinya di sini kita pakai perulangan for. Jadi kita tuliskan for I in range, itu artinya untuk setiap I dalam range. Di sini range-nya kita pakai 3 dikurang 1 karena tabel dimulai dari 0. Lalu kita tuliskan di sini, jika FA dikali FC itu kurang dari 0, maka yang kita perbarui di sini adalah nilai B-nya sama dengan C dan nilai A-nya tetap. Kemudian, jika FA dikali FC lebih dari 0, maka yang kita perbarui di sini nilai A-nya sama dengan C dan nilai B-nya tetap. Lalu pada else-nya di sini kita tuliskan break, artinya berhenti jika FC-nya sama dengan 0. Kenapa berhenti? Karena artinya akar persamaannya telah ditemukan. Selanjutnya kita tuliskan C-nya di sini adalah A ditambah B dibagi 2. Lalu kita menyimpan nilai-nilainya ke dalam list dengan append. Lalu selanjutnya kita membuat data frame. Di sini kita masukkan datanya sama dengan A itu adalah batas bawah yang ini. Kemudian B adalah batas atas, di tabel akan muncul di sini. Kemudian C itu adalah nilai C, akan muncul di kolom ketiga. Kemudian FA kali FC itu akan muncul juga di kolom keempat.
tabelnya di sini kita tuliskan data frame, terus kita masukkan datanya. Lalu untuk menampilkan tabelnya kita tulis display table, maka tabelnya ini akan muncul. Selanjutnya di sini kita juga melakukan perhitungan manual pada 3 iterasi pertama. Untuk iterasi pertama di sini sesuai titik awal yang kita pakai tadi, yaitu A0-nya sama dengan 2 dan B0-nya sama dengan 6. Kemudian untuk mencari C0 kita tambahkan A0 ditambah B0 kemudian dibagi 2. Dapatlah 4. Lalu nilai-nilai dari A0, B0, dan C0 kita masukkan ke dalam fungsi fx. Untuk FA0 di sini kita dapat negatif 41, dan untuk FB0 kita dapat negatif 1273, dan untuk FC0 kita dapat negatif 369. Lalu kita periksa hasil kali dari FA0 dan FC0. Di sini kita dapatkan hasilnya 15.129, artinya FA0 dikali FC0 lebih dari 0. Maka yang kita perbarui adalah nilai A-nya sama dengan C dan B1-nya tetap, yaitu B1 sama dengan B2. Kemudian pada iterasi selanjutnya kita masukkan nilai A1-nya ini sebagai C0 yaitu 4 dan B1-nya sama dengan B0 yaitu 6. Lalu kita cari nilai C1-nya yaitu didapatkan 5. Kemudian kita periksa hasil kali dari FA1 dan FC1-nya. Di sini kita dapatkan hasilnya positif, sehingga yang kita perbarui lagi adalah nilai A2-nya sama dengan C dan B2-nya tetap sama dengan B1. Kemudian kita lanjut ke iterasi ketiga, berarti A2-nya sama dengan C1 yaitu 5 dan B2-nya tetap yaitu 6. Kemudian dengan cara yang sama, kita periksa hasil kali dari FA2 dengan FC2-nya. Di sini kita dapatkan hasilnya positif. Sehingga yang kita perbarui lagi untuk A3-nya itu sama dengan C2 dan B3-nya sama dengan B2. Proses ini dilanjutkan untuk mencari iterasi-iterasi selanjutnya. Jadi di sini dapat disimpulkan untuk melanjutkan proses ini kita perhatikan pada setiap iterasi memilih untuk memperbarui batas atas atau batas bawah. Itu berdasarkan hasil kali dari FA dengan FC-nya. Selanjutnya di sini kita menampilkan grafik untuk 3 iterasi pertama. Jadi di sini caranya sama seperti memunculkan grafik sebelumnya. Bedanya di sini kita memasukkan nilai-nilai dari A0, B0, kemudian A1, B1 dan A2, B2. Lalu kita memberikan plot untuk batas A dan B-nya, kemudian plot untuk titik tengahnya, lalu membuat garis vertikal untuk batas A dan B-nya. Lalu kita buatkan juga garis vertikal untuk titik tengahnya, ini juga sama. Kemudian kita berikan teks untuk keterangan. Jadi titik-titiknya ini kita berikan teks atau nama titiknya pada grafik. Kemudian kita tampilkan label dan tampilkan plotnya. Dan saat kita tampilkan, grafiknya akan muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk mencari konvergensi dari metode biseksi. Di sini sama, kita masukkan nilai A dan B-nya, lalu kita masukkan proses iterasinya. Ini prosesnya sama seperti sebelumnya. Bedanya di sini kita akan menampilkan plot dalam bentuk grafiknya. Dapat dilihat grafik konvergensi untuk solusi metode biseksinya itu seperti terlihat pada gambar. Kemudian di sini kita tambahkan iterasi untuk melihat konvergensi dari metode biseksi. Di sini sama saja, tinggal kita copy. Bedanya di sini kita ganti range-nya jadi 1000. Dan seperti inilah konvergensi solusi metode biseksi untuk iterasi sampai 1000. Lalu di sini ada saya tambahkan untuk melihat konvergensi dari 3 iterasi pertama dan perbedaan antar iterasinya. Jadi di sini ada saya tambahkan delta X. Di sini caranya juga sama. Di sini kita range-nya sama dengan 3 dengan perintah yang sama. Kemudian kita buatkan plot-plotnya. Nah, di sini ada 2 grafik. Jadi yang pertama plot fungsi fx-nya, kemudian ada plot konvergensi.
Lalu kita munculkan grafiknya. Di sini jadi grafiknya ada dua. Yang pertama grafik fungsi dan konvergensi metode biseksi. Kemudian yang kedua adalah grafik perbedaan antar iterasinya. Kemudian metode kedua yang akan kita gunakan di sini adalah metode regulavalsi. Sama seperti sebelumnya, kita ketik terlebih dahulu kode importnya. Lalu kita definisikan fungsi yang kita gunakan. Di sini sama, negatif 6x pangkat 3 ditambah 4x dikurang 1. Lalu pada sintaks selanjutnya, pertama kita tentukan titik awalnya. Di sini kita gunakan A sama dengan negatif 1 dan B sama dengan 2. Kemudian sama, di sini kita buatkan plot fungsi dan sumbu x-nya. Bedanya di sini line space yang kita pakai dari negatif 3 sampai 5. Karena titik awal yang kita ambil di sini negatif 1 dan 2, sehingga line space-nya harus memuat titik yang kita gunakan. Kemudian lanjut kita buat titik dan label untuk titik A. Kalau tadi kita buat berdasarkan sintaknya, di sini kita buat berdasarkan titiknya. Jadi kita buat scatternya, scatter plot untuk titik A. Lalu kita buat teks untuk titik A. Begitu pula kita buatkan titik dan label untuk titik B. Kemudian kita buatkan di sini plot fungsi pada titik A dan B, yaitu A, FA dan B, FB. Kalau yang tadi itu pada sumbu Y sama dengan 0. Kemudian kita buatkan juga garis vertikal dari sumbu X ke FA dan FB. Jadi kita buatkan garis vertikal yang menghubungkan dua titik di atas yang telah kita buat tadi. Lalu kita buat juga garis singgung dari A ke B dengan plot A, B yaitu FA, FB. Selanjutnya kita tambahkan label dan kita tampilkan plotnya. Dapat kita lihat grafiknya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita membuat proses iterasi. Di sini kita pakai perulangan for. Jadi kita tuliskan kembali nilai A dan nilai B-nya. Kemudian kita berikan di sini kode list untuk menyimpan nilai batas bawah, batas atas, dan nilai X-nya. Untuk nilai X-nya di sini kita definisikan batas bawah awal dikalikan dengan fungsi batas atas awal dikurang dengan batas atas awal dikalikan dengan fungsi batas bawah awal, kemudian dibagi dengan fungsi batas atas awal dikurangi dengan fungsi batas bawah awal. Kemudian pada proses iterasinya di sini kita menggunakan perulangan for dalam range 3 kurang 1 itu karena tabelnya dimulai dari 0. Nah, lalu kita append nilai-nilainya. Selanjutnya kita membuat tabel. Di sini kita masukkan datanya. A sama dengan batas bawah, B sama dengan batas atas, X sama dengan X, dan Fx adalah perulangan for yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk tabel. Data frame kita masukkan data. Lalu kita tampilkan tabelnya dengan display table. Sehingga muncullah tabel seperti ini. Kemudian kita lakukan perhitungan manual dari 3 iterasi pertama yang ada pada tabel. Jadi untuk iterasi pertama, A0-nya dan B0-nya adalah titik yang kita tentukan di awal, yaitu negatif 1 dan 2. Lalu kita mencari nilai FA0 dan FB0-nya. Di sini kita dapatkan FA0-nya sama dengan 1 dan FB0-nya sama dengan negatif 41. Karena nilai FA0 dan FB0-nya ini berbeda tanda, maka nilai awal dapat digunakan untuk iterasi selanjutnya. Sehingga kita cari C0-nya menggunakan A0 dikali FB0 dikurang B0 dikalikan dengan FA0 dibagi dengan FB0 dikurang FA0. Kita dapatkan hasilnya di sini negatif 0,928. Lalu nilai C0 kita masukkan ke dalam fungsi. Sehingga dimasukkan FC0-nya sama dengan 0,0896. Lalu kita periksa hasil kali dari FA0 dikalikan dengan FC0. Di sini hasilnya
positif. Karena nilai FA0 dan FC0-nya itu positif atau lebih dari 0, maka kita perbarui nilai A1-nya sama dengan C0 dan B1-nya tetap sama dengan B0. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi kedua, A1-nya sama dengan C0 yaitu negatif 0,928 dan B1-nya sama dengan 2. Lalu kita periksa hasil kali dari FA1 dan FC1-nya. Di sini positif, jadi kita perbarui lagi nilai A-nya. Kemudian pada iterasi ketiga, kita periksa dengan cara yang sama. Di sini kita dapat hasil kali dari FA2 dengan FC2 itu positif. Jadi yang kita perbarui nilai A-nya. Proses ini dilanjutkan untuk mencari iterasi-iterasi selanjutnya. Selanjutnya kita mencari konvergensi dari metode regulavalsi. Di sini kita tuliskan A-nya dan nilai B-nya, kemudian batas bawah dan batas atasnya dan X-nya, kemudian kita tulis perulangannya for seperti yang di atas tadi. Bedanya di sini kita ingin menampilkan plot untuk grafik konvergensi metode regulavalsi. Dapat dilihat ini adalah gambar grafik konvergensi solusi metode regulavalsi. Kemudian di sini kita tambahkan iterasi untuk melihat konvergensi metode regulavalsi. Di sini range-nya kita ganti jadi 1000, lalu kita tampilkan plotnya, nah sehingga muncul grafik dengan iterasi 1000. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, di sini kita tampilkan grafik untuk konvergensi 3 iterasi pertama dan perbedaan antar iterasinya. Di sini kita tambahkan deltanya sehingga kita munculkan plotnya seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya, metode ketiga yang akan kita gunakan di sini adalah metode Newton-Raphson. Sama seperti sebelumnya, kita ketik terlebih dahulu kode importnya. Lalu kita definisikan fungsinya. Fungsi yang kita gunakan di sini sama, yaitu negatif 6x pangkat 3 ditambah 4x dikurang 1. Pada metode ini kita perlu juga mendefinisikan turunan dari fx. Di sini kita tuliskan turunannya sebagai fungsi gx. Kemudian lanjut, di sini kita menentukan nilai awal. Nilai awal yang kita pakai di sini adalah 2. Untuk mencari nilai x selanjutnya, kita dapat menggunakan x0 dikurangi dengan fx0 per gx0. Begitu pula untuk mencari nilai x2, kita dapat menggunakan nilai x1 dikurangi dengan fx1 per gx1. Kemudian sama kita buatkan plot untuk fungsi fx-nya. Kemudian kita buatkan juga plot untuk titik awalnya. Lalu kita buatkan plot untuk titik x1. Kemudian kita buatkan plot juga untuk titik x2. Kemudian kita buatkan garis vertikal untuk x0, x1, dan x2-nya. Lalu kita buatkan juga garis yang menghubungkan titik-titik dari x0, x1, x2 ke plot titiknya. Lalu kita tampilkan plotnya dan kita beri label sehingga muncul pada grafik seperti pada gambar. Lalu kita buatkan proses iterasinya. Di sini kita juga menggunakan perulangan for. Kita tuliskan. Kemudian kita lanjutkan, kita definisikan x-nya itu nilai awalnya tadi 2. Lalu kita menggunakan perulangan for, kita masukkan untuk mencari nilai x selanjutnya. Lalu kita membuat tabel, kita masukkan datanya, kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel, lalu kita tampilkan tabelnya, sehingga muncul pada tabel seperti sebagai berikut. Kemudian di sini kita melakukan perhitungan manual juga untuk 3 iterasi pertama. Jadi untuk iterasi pertama, x0-nya sama dengan 2 yang telah kita tentukan, lalu kita cari fx0-nya dan gx0-nya. Kemudian untuk mencari x1 kita menggunakan x0 dikurangi dengan fx0 per gx0 sehingga didapatkanlah hasil 1,397. Itu adalah nilai dari x1 nya. Lalu kita masukkan nilai x1 ke dalam fungsi fx dan fungsi gx sehingga didapatkanlah pada iterasi kedua nilai x2 nya. Kemudian kita lanjutkan
Nilai X2 yang telah kita dapat, kita masukkan ke dalam Fx dan Gx untuk mencari nilai X3 pada iterasi ketiga. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk mencari X3. Kita gunakan nilai X sebelumnya. Kemudian saat sudah mendapat nilai X3, kita masukkan ke dalam fungsi Fx dan ke fungsi Gx untuk mencari iterasi-iterasi selanjutnya sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari konvergensi dari metode Newton-Raphson. Ini sama seperti cara-cara sebelumnya. Bedanya di sini kan kita tinggal munculkan plotnya saja. Itu menggunakan perulangan for yang telah kita buat sebelumnya di atas. Kemudian kita munculkan grafik konvergensinya seperti ini. Lalu di sini kita juga tambahkan iterasinya untuk melihat lebih jauh konvergensi metode Newton-Raphson. Biasanya kita ganti jadi street view, lalu kita munculkan grafiknya seperti ini. Untuk konvergensi metode itu salah tulis, harusnya Newton-Raphson. Nah, lalu di sini kita juga cari grafik konvergensi tiga iterasi pertama dan perbedaan antara iterasi dan muncul di grafik seperti ini. Caranya sama seperti cara-cara pada metode sebelumnya.